Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Di sisi lain di medan pertempuran itu, terlihat seorang berjubah hitam berkali-kali melumpuhkan para prajurit Kediri hanya dengan sebuah tendangan dan pukulannya yang terlihat tidak begitu keras, tapi lawannya sudah langsung pingsan tidak bergerak lagi. Siapa lagi orang yang berjubah hitam yang memang seorang sudah sangat mumpuni tingkat kesaktiannya kalau bukan Ki Sandikala. Melihat beberapa kawannya dengan begitu mudah dijatuhkan terjengkang langsung pingsan, membuat para prajurit Kediri tidak berani mendekati Ki Sandikala. Namun tetap saja ada seorang prajurit Kediri yang tersasar berada di dekatnya yang dengan mudahnya dapat dilumpuhkannya. Sebagaimana Senapati Maesa Amping, Ki Sandikala juga dapat mengendalikan dirinya, hanya membuat lawannya pingsan atau sekadar melumpuhkannya tidak mampu bangkit berdiri lagi. "Menyerahlah," berkata Ki Bancak kepada seorang prajurit Kediri yang senjatanya sudah terlepas dari genggamannya ketika beradu keras dengan pedang Ki Bancak. "Aku menyerah," berkata prajurit Kediri itu melihat dengan cepatnya pedang Ki Bancak sudah menempel di kulit lehernya. Demikianlah jalannya pertempuran kedua pasukan itu sudah dapat diperhitungkan. Jumlah prajurit Kediri sudah semakin menyusut dan mereka sudah terpecah terkepung oleh beberapa prajurit Singasari yang mampu menyusulkan diri berbagi kekuatan terus menekan satu persatu prajurit Kediri yang sudah terkepung. "Aku sudah tidak punya lawan," berkata Ki Sandikala kepada Maesa Amping yang datang menghampirinya. "Biarlah prajurit Singasari menyelesaikan tugasnya," berkata Maesa Amping sambil memandang 2-3 orang prajurit Kediri yang masih terus melawan menghadapi kepungan banyak prajurit Singasari. "Mengapa kamu tidak mau menyerah?" berkata Ki Sukasrana membentak seorang prajurit Kediri sambil menempelkan ujung pedangnya di kulit leher orang itu. "Aku memilih mati daripada menyerah menjadi budak kalian seumur hidupku," berkata prajurit Kediri itu dengan mata memandang tajam, seperti tidak merasa takut akan ancaman pedang Ki Sukasrana yang menempel di kulit lehernya. Ternyata Ki Sukasrana sudah tidak sabaran lagi, langsung melecut telinga prajurit Kediri itu hanya dengan bidang datar pedang tipisnya dan dengan hanya setengah kekuatan tenaganya tentunya. Tapi prajurit Kediri itu seperti merasakan suara yang menggema dan rasa sakit yang sangat dekat dengan gendang telinganya. Seketika itu juga prajurit itu sudah langsung jatuh pingsan. Terlihat Ki Sukasrana memanggil seorang prajurit Singasari untuk mengikat prajurit Kediri yang keras kepala itu. Kembali ke pertempuran antara Raden Wijaya dan Senapati Jaran Pekik yang masih terus berlangsung, di mana Raden Wijaya masih memberi angin kepada Senapati Jaran Pekik, merasa tingkat kemampuan tataran ilmunya masih sejajar, bahkan dapat mengalahkan Raden Wijaya. "Ternyata dugaanku benar, tingkat kemampuan anak bangsawan ini tidak lebih tinggi dariku," berkata Senapati Jaran Pekik sambil terus melancarkan serangannya lebih gencar lagi. Namun dirinya bertegap kaget manakala beberapa orang terlihat mengelilinginya yang ternyata semuanya adalah prajurit Singasari. Sadarlah dirinya bahwa pasukannya sudah jatuh terkalahkan. "Aku akan membunuhmu," berkata Senapati Jaran Pekik kepada Raden Wijaya sambil menerjang memutar pedangnya dengan sangat cepat sekali. "Jangan lari," berkata Senapati Jaran Pekik yang melihat Raden Wijaya tiba-tiba saja melenting menjauh dan berdiri sambil bertolak pinggang. "Pasang telingamu baik-baik, wahai Jaran Pekik," berkata Raden Wijaya langsung memanggil nama Jaran Pekik tanpa sebutan Senapati kepadanya. "Kamu belum pantas menyandang gelar Senapati. Di bawah bendera Singosari, kamu hanya layak setingkat prajurit lurah,"
berkata kembali Raden Wijaya sambil melempar pedangnya. "Aku tahu sebentar lagi kamu akan memberi isyarat agar seluruh prajuritmu datang membantumu," berkata Senapati Jaran Pekik dengan maksud memalukan Raden Wijaya di hadapan semua prajuritnya. Dengan begitu, masih ada kesempatan dirinya mengalahkan Raden Wijaya yang masih dianggapnya mempunyai tataran tingkat ilmu yang sejajar dengan dirinya. "Kamu salah, Jaran Pekik. Aku tidak akan meminta siapapun membantuku. Dan perlu kamu ketahui bahwa prajurit Singasari adalah para ksatria sejati yang tidak akan turun di arena pertempuran antara dua senapati," berkata Raden Wijaya dengan suara yang lantang. "Kalau begitu, jangan sesali pedang yang sudah kamu lepaskan," berkata Senapati Jaran Pekik, memekik dengan keras sambil menerjang berlari ke arah Raden Wijaya, mengangkat pedangnya tegak lurus di atas kepala, siap membelah kepala Raden Wijaya. Terlihat Raden Wijaya masih bertolak pinggang, manakala Senapati Jaran Pekik sudah semakin mendekatinya. Raden Wijaya masih tetap diam, manakala Senapati Jaran Pekik tengah mengayunkan pedangnya bermaksud membelah kepalanya. Bukan main kagetnya Senapati Jaran Pekik ketika pedangnya hanya berjarak 1 jari dari kepala Raden Wijaya. Tiba-tiba saja dengan kecepatan yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata Senapati Jaran Pekik bahwa kedua tangan Raden Wijaya sudah menjepit pedang Senapati Jaran Pekik, menahan luncurannya. Bukan main kuatnya jepitan itu, seperti melekat di antara kedua tangan Raden Wijaya, manakala dengan sekuat tenaga Senapati Jaran Pekik bermaksud menariknya. Mata Senapati Jaran Pekik seperti mendelik keluar, tidak menyangka bahwa Raden Wijaya mempunyai kekuatan yang begitu hebat. Merasakan jepitan tangan Raden Wijaya seperti sebuah 2 bilah batu cadas hitam, begitu kuat menahan kekuatan tarikannya yang tidak bergeming sedikit pun. Puncak keterkejutan Senapati Jaran Pekik adalah manakala hanya dengan sedikit sentakan dari kedua tangan Raden Wijaya, pedang yang digenggamannya sudah berpindah tangan. Dan Senapati Jaran Pekik seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, entah dari mana dan dengan kecepatan yang tidak mampu dibacanya. Tiba-tiba saja kedua pipinya merasakan tamparan yang begitu kerasnya, nyaris merontokkan hampir seluruh gigi gerahamnya. Terlihat darah segar mengalir dari celah bibirnya yang ikut pecah terkena tamparan keras dari Raden Wijaya. Hukuman yang terbaik dari manusia yang menjual darah saudaranya sendiri adalah menjadi budak hina seumur hidupmu, berkata Raden Wijaya kepada Senapati Jaran Pekik yang baru sadar bahwa selama ini Raden Wijaya hanya memberi angin kepadanya, berpura-pura setingkat kemampuannya dengannya, yang ternyata Raden Wijaya mempunyai kemampuan yang jauh melampaui orang biasa, bahkan lebih tinggi lagi. "Ikat orang ini," berkata Raden Wijaya memanggil 2 orang prajuritnya. Demikianlah pertempuran 2 pasukan itu memang telah berakhir. Terlihat beberapa prajurit Singasari tengah mengumpulkan para tawanan menjadi satu dalam keadaan tangan terikat dan penjagaan yang ketat. Sementara itu, prajurit yang lainnya tengah memberikan perawatan beberapa orang yang terluka, kawan mereka sendiri dan beberapa prajurit Kediri yang terluka. Akhir dari sebuah peperangan memang sangat menggelikan. Mereka yang membuat orang terluka, akhirnya mereka juga yang dengan sukarela penuh perhatian memberikan pertolongan merawat orang yang terluka itu, musuhnya sendiri. Terlihat Ki Sandikala dan Mahesa Amping berada di antara beberapa prajurit Singasari yang tengah merawat orang yang terluka. Pengalaman dan pengetahuan mereka tentang pengobatan memang sangat dibutuhkan, dan mereka mengobati semua orang saat itu tanpa membedakan mana prajurit Singasari dan mana prajurit Kediri.
mereka diperlakukan dengan sama sebagaimana manusia sesama yang tengah membutuhkan pertolongan. Sementara itu, matahari di atas padang Konjaran sudah merayap menuruni kaki lengkung langit senjanya. Angin semilir berhembus lembut menyapu ujung-ujung ilalang. Besok pagi kita harus menyempurnakan mereka yang telah menjadi korban di padang Konjaran ini, berkata Raden Wijaya kepada Gajah Pagon dan Ki Sukasrana yang berada di dekatnya sambil memandang beberapa prajurit Singasari yang tengah mengumpulkan semua korban yang tewas dalam peperangan hari itu. Sisi lain dari manisnya kemenangan peperangan adalah rasa pahit kegetiran dalam duka melihat beberapa orang yang pernah bersama kita menjadi korban peperangan itu sendiri, berkata Ki Sukasrana yang melihat beberapa prajurit Singasari yang tewas menjadi korban peperangan hari itu. Kita telah memberi harapan kita dengan harga yang cukup mahal, nyawa dan darah. Hari ini kalian berdua menjadi saksi ikrar hatiku untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Aku berjanji akan menyebarkan kemakmuran dan kedamaian di atas tanah di mana darah mereka ditumpahkan. Ingatkan aku ketika aku lupa menjadi Raja Angkara. Ingatkan aku ketika masih ada kaula yang masih harus menahan lapar di saat istana pura berpesta pora. Ingatkan aku ketika titah dan patuaku timpang dan condong tidak membela kesucian dan kebenaran, berkata Raden Wijaya dengan kesungguhan hati kepada Gajah Pagon dan Ki Sukasrana. Terlihat Gajah Pagon dan Ki Sukasrana dengan penuh hormat merangkapkan kedua tangannya. Hari ini dan selamanya kami adalah sahabat tuanku yang akan terus menemani dalam suka dan duka. Hamba akan terus menjaga dan mengingatkan tuanku dengan suara yang mungkin pahit didengar, atau hamba mungkin dengan sangat terpaksa meluruskan dan mengingatkan tuanku dengan pedangku sendiri, berkata Ki Sukasrana mewakili Gajah Pagon kepada Raden Wijaya. Semoga pedangmu tepat di ujung jantungku. Seperti itulah seorang menjaga sahabatnya, berkata Raden Wijaya sambil menepuk pundak Ki Sukasrana, dan Gajah Pagon merasa terharu mempunyai sahabat setia seperti mereka berdua. Dan saat itu langit senja perlahan menyingkir menepi, tergusur kerembangan warna malam. Puluhan burung perenjak sudah menyelusup hilang ke dalam kerapatan rumpun di ilalang untuk menghabiskan seluruh malamnya dalam kehangatan padang ilalang Konjaran. Hingga pagi datang menjelang, langit pagi di atas padang Konjaran berawan kelabu seperti ikut berkabung ketika upacara penyempurnaan semua korban yang tewas dalam peperangan antara pasukan Kediri dan pasukan Singasari baru saja usai dilaksanakan. Terlihat beberapa orang berjalan menunduk penuh duka berpisah untuk selama-lamanya dengan kawan dan saudaranya yang hari itu telah kembali ke kampung halaman abadi, alam di mana semua yang hidup akan kembali ke sana. Kemana kira-kira kita akan membawa tawanan dan orang yang terluka itu? Berkata Maesa Amping kepada Raden Wijaya ketika mereka telah selesai melaksanakan upacara pemakaman. Aku meminta persetujuan dan pendapat kalian. Telah kuputuskan untuk saat ini membawa tawanan dan orang-orang yang terluka itu ke bandar pelabuhan Ujung Galuh, berkata Raden Wijaya meminta pertimbangan Maesa Amping dan Ki Sandakala atas keputusannya itu. Aku setuju. Sebagian prajurit Singasari ada di sana, juga sebagai tempat yang paling dekat dari padang Konjaran ini, berkata Maesa Amping memberikan pandangannya. Mungkin Ki Sandikala punya pandangan yang lain, berkata kembali Maesa Amping mempersilahkan Ki Sandikala menyampaikan pandangannya. Hamba sependapat dengan Tuan Senapati Maesa Amping. Bahkan menurut hamba, bandar pelabuhan Ujung Galuh adalah sebuah tempat yang baik untuk memulai harapan dan cita-cita di masa depan. Membangun kembali istana Tumapel di Tanah Baru sebagaimana yang dipikirkan oleh Ratu Anggabaya, bahwa ketika kita membuka jendela istana pura, mata kita tidak hanya memandang gunung, lembah dan hijaunya pesawahan,
tapi kita juga dapat melihat dari jendela istana pura hamparan lautan biru yang luas sejauh mata memandang," berkata Ki Sandikala memberikan pandangannya. Ketika di Pulau Tanah Wangi-Wangi, Ratu Anggabaya banyak bercerita tentang cita-citanya membangun sebuah singgasana laut yang besar. Dan hamba melihat tanah di dekat bandar pelabuhan Ujung Galuh adalah tanah yang baik membangun harapan itu, berkata kembali Ki Sandikala. Mungkin Ki Sandikala punya pandangan tersendiri memilih bandar pelabuhan Ujung Galuh, berkata Maesa Amping, meminta kembali Ki Sandikala mengurai pandangannya. Sebab tanah Ujung Galuh adalah pusat bumi, berkata Ki Sandikala sambil tersenyum memandang Raden Wijaya dan Maesa Amping. Bagaimana Ki Sandikala dapat begitu yakin bahwa tanah Ujung Galuh adalah sebuah tanah pusat bumi? Berkata Raden Wijaya penuh penasaran. Tanah itu timbul dan tenggelam seiring perjalanan waktu 300 tahun, Pulau Pasak Bumi, berkata Ki Sandikala dengan wajah penuh senyum. Pulau Pasak Bumi, aku pernah mendengarnya dari seorang guru pendeta istana, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan. Raja Jayakatwang pasti juga pernah mendengar cerita yang sama, dan kita telah mendahulunya menemukan Pulau Pasak Bumi lewat jalannya, menghadang 2000 pasukan Kediri yang akan menguasai bandar pelabuhan Ujung Galuh. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini, berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya dan Maesa Amping dengan wajah dan senyumnya yang sareh. Lengkung langit biru di atas padang ilalang Konjaran begitu cerah, ditandai matahari yang bersinar teduh terhalang awan tipis, ketika sebuah iring-iringan panjang, sebuah pasukan terlihat berjalan meninggalkannya. Hari itu Raden Wijaya telah memutuskan untuk membawa pasukannya ke bandar Ujung Galuh. Sebuah perjalanan yang tidak begitu panjang, hanya berjarak sehari perjalanan berkuda. Namun kali ini mereka harus berjalan kaki dengan membawa begitu banyak orang yang terluka dan banyak tawanan perang yang harus dijaga dengan sangat ketat, sebab dapat saja mereka melarikan diri atau melakukan pemberontakan di dalam perjalanan. Terlihat ratusan burung bangau putih pengembara terusik terbang saling berlomba menjauh, manakala iring-iringan itu menyusuri hutan galam yang dipenuhi air dangkal. Untuk mereka yang berkuda memang bukan sebuah halangan yang berarti, namun tidak juga bagi mereka yang harus berjalan kaki di atas hutan galam berair itu, yang terkadang tinggi air dapat mencapai selutut orang dewasa. Lebih repot lagi mereka harus membawa tandu mengusung kawannya yang terluka. Akhirnya, setelah merasa begitu lelah dan berat melangkah di atas jalan berair membelah hutan galam, iring-iringan pasukan itu terlihat satu persatu telah naik ke atas tanah kering di ujung hutan galam. Sejenak mereka menikmati berjalan di atas tanah kering setelah begitu lama kaki mereka terendam di bawah air hutan galam. Iring-iringan pasukan itu terus berjalan bersama cahaya bulat sang mentari yang telah semakin rebah di kiri jalan dan masih mengawani langkah mereka. Namun manakala sang mentari sudah begitu lelah menggelantung di ujung bibir bumi, terlihat iring-iringan pasukan itu berbelok arah membelakangi cahaya senjanya. Di padukuhan pertama kita bermalam, berkata Raden Wijaya kepada seorang perwiranya ketika berjalan melewati sebuah bulakan panjang yang menghadap sebuah hamparan sawah luas yang menandakan adanya sebuah pemukiman tidak jauh lagi dari perjalanan mereka. Demikianlah, di saat senja telah jauh lewat meninggalkan mereka, iring-iringan pasukan Raden Wijaya terlihat sudah mendekati sebuah pedukuhan yang sudah menerangi rumah-rumah mereka dengan pelita malam. Namun ketika iring-iringan pasukan Raden Wijaya telah memasuki jalan pedukuhan itu,
1-2 orang terlihat keluar mendekati pagar rumah mereka. "Maaf, bila kami tidak dapat melayani Tuhan dengan baik. Banjar desa kami tidak begitu besar," berkata seorang bekal yang datang menemui Raden Wijaya di Banjar desa. "Kamilah yang seharusnya memohon maaf, tidak minta izin terlebih dahulu menggunakan Banjar desa ini. Kami masuk di saat hari telah jatuh gelap dan tidak ingin merepotkan Ki Bekal," berkata Raden Wijaya kepada seorang yang sudah begitu tua memperkenalkan dirinya sebagai seorang bekal di padukuhan itu. Demikianlah rombongan pasukan Raden Wijaya telah bermalam di padukuhan itu. 3 ekor burung manyar kecil terlihat keluar dari rumah sarangnya yang terbuat dari rangkaian daun-daun kering menggelantung di batang sebuah pohon suren ketika sebuah asap api unggun para prajurit terbawa angin mengusik dan mengejutkan tidur mereka di dekat Banjar desa. Malam itu para prajurit terlihat tengah menghangatkan dirinya di depan sebuah api unggun. Beberapa lainnya sudah tertidur rebah di halaman terbuka. Sementara itu, beberapa prajurit lagi masih terus berjaga, tidak sedikit pun melepaskan kewaspadaannya, terutama mereka yang saat itu tengah menjaga para tawanan perang. Sementara itu, 3 ekor manyar kecil sudah kembali masuk ke sarang. Mereka yang kecil berhimpit saling menghangatkan diri. Angin basah berhembus menyapu jalan, di mana para prajurit sebagian sudah mengampar tertidur pulas tidak merasakan apa-apa. Terlihat bintang-bintang di langit malam sepertinya ikut berjaga sepanjang malam itu. Malam pun akhirnya berlalu, berganti warna pagi yang ditandai dengan ramainya bunyi kicau burung terbang dari satu cabang pohon ke cabang pohon yang lain. Seekor burung kutilang kuning tengah memanggil pasangan betinanya yang jauh di ujung pucuk pohon maja yang banyak tumbuh di padukuhan itu. Pagi itu, para prajurit tidak perlu lagi menyiapkan dapur umum untuk sarapan pagi mereka, karena para penduduk sudah datang membawa beberapa makanan dan minuman hangat. Ternyata di saat pagi gelap, Ki Bekal telah memerintahkan beberapa orang untuk menyiapkan makanan untuk tamu mereka. "Kami jadi merepotkan Ki Bekal," berkata Raden Wijaya kepada Ki Bekal yang datang menemaninya di Banjar desa. "Kami dengan sangat senang hati melakukannya. Jarang sekali ada pasukan Singasari yang lewat, bahkan bermalam di padukuhan kami," berkata Ki Bekal sambil tersenyum. "Padukuhan ini tidak begitu jauh dari Bandar Ujung Galuh. Mungkin kami akan sering berkunjung ke padukuhan ini," berkata Raden Wijaya kepada Ki Bekal. "Bandar Ujung Galuh hanya terhalang hutan maja," berkata Ki Bekal kepada Raden Wijaya yang pernah melewati hutan maja untuk sebuah keperluan di Bandar Ujung Galuh. Demikianlah Raden Wijaya dan pasukannya tidak lama di padukuhan itu. Ketika pagi sudah sedikit diwarnai cahaya hangat matahari, mereka sudah kembali melanjutkan perjalanannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Bekal, jalan menuju Bandar Ujung Galuh hanya terhalang hutan maja. Terlihat di depan mata mereka sebuah hutan yang begitu lebat. Nampaknya sebuah hutan yang jarang sekali dimasuki oleh manusia bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Terlihat iring-iringan pasukan Raden Wijaya sudah mulai memasuki hutan maja. Mereka seperti iring-iringan semut hitam masuk ke lubang hitam yang gelap. Seketika mereka sudah hilang tenggelam di dalam kelebatan hutan maja yang begitu pekat. Begitu pekatnya hingga cahaya matahari begitu sulit menerobos celah daun dan batang untuk sampai menyentuh tanah hutan. Iring-iringan pasukan Raden Wijaya sudah semakin memasuki lebatnya hutan maja. Semakin masuk ke dalam, semakin sulit perjalanan yang harus mereka lewati, karena pohon-pohon di hutan itu semakin kerap dan dipenuhi semak belukar yang merayap menutupi batang pohon dan jalan di antaranya. Dengan sangat terpaksa, para penunggang kuda harus turun dari kudanya, hingga akhirnya dengan penuh semangat mereka dapat juga menerobos hutan yang sangat kerap itu. Namun keanehan telah terjadi ketika mereka sudah tiba di tengah hutan maja.
Kuda Raden Wijaya tidak mau melangkah ke depan. Sepertinya kuda itu telah ditahan oleh tangan-tangan yang kuat. "Kuda ini sepertinya enggan melangkah lagi," berkata Raden Wijaya yang tengah mencoba menarik kudanya kepada Maesa Amping dan Ki Sandikala. "Jangan dipaksa, kuda tuanku sudah menemukan rumahnya," berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya yang langsung memandang kepadanya. "Di depan kita, Pulau Pasak Bumi sudah tidak begitu jauh lagi. Kuda tuanku sudah menunjukkan kepada tuanku sebuah tanah harapan baru," berkata kembali Ki Sandikala dengan wajah penuh senyum. "Tempat ini sepertinya meminta diriku untuk tinggal lebih lama lagi. Aku merasakan rasa kantuk yang sangat," berkata Raden Wijaya menyampaikan perasaan aneh ketika berada di tempat itu. Maka akhirnya Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk berhenti sebentar di tengah hutan Maja untuk beristirahat.